Selamat datang pada kuliah Prinsip Dasar Epidemiologi. Saya Dwi Agustian, staf pengajar dan ahli epidemiologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan berbagai konsep berkaitan dengan perjalanan penyakit secara umum. Kami juga ingin Anda dapat memahami berbagai terminologi penting berkaitan dengan dinamika terjadinya penyakit di suatu populasi. Pada bagian ini, walaupun contoh yang diambil banyak berasal dari penyakit menular, namun konsep-konsepnya dapat diaplikasikan juga untuk penyakit tidak menular. Baiklah, mari kita berlanjut pada slide berikutnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada sesi sebelum ini, kita mengetahui pada dasarnya penyakit tidak terjadi pada suatu kondisi vakum. Namun, penyakit pada manusia adalah hasil dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Selain itu, kita harus meyakini kalau penyakit tidak terjadi secara sendirinya dan tidak mengenai seorang manusia secara acak. Namun suatu penyakit mengenai manusia dengan ukuran dan pola tertentu. Ada faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit tersebut. Dalam konsep triad epidemiologi, faktor-faktor tersebut adalah host, agent, factor, dan environment atau lingkungan. Mari kita bahas secara lebih rinci faktor-faktor tersebut pada slide berikutnya. Host adalah yang mengalami sakit, dalam hal ini kita, manusia, yang memiliki berbagai karakteristik seperti umur, jenis kelamin, ras, kebiasaan, pekerjaan, profil genetik, status pernikahan, latar belakang keluarga, penyakit yang pernah diderita di masa yang lalu, dan status pertahanan tubuh. Mari kita lihat contoh dalam konteks penyakit COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia dalam bentuk pandemik. Umur di atas 60 tahun, penyakit jantung atau heart diseases, ginjal atau renal diseases, liver atau liver diseases, paru atau lung diseases, diabetes, dan obesitas atau obesity yang paling sering disebut sebagai faktor risiko untuk terjadinya keparahan penyakit apabila seseorang terkena infeksi COVID-19 atau yang dikenal dengan severity. Artinya, apabila terdapat predisposing faktor tersebut pada seseorang, maka apabila terkena infeksi COVID-19 akan cenderung berat. Jadi, kita dapat lihat di sini contoh berkenaan faktor host yang dapat mempengaruhi perjalanan penyakit menjadi berat. Mari kita lihat berikutnya dari sisi agent. Agent adalah suatu faktor di luar host dan lingkungan yang dapat mengakibatkan penyakit, tidak hanya mikroorganisme seperti bakteri dan virus, tapi juga zat kimia seperti zat beracun atau toksin, alkohol, asap, atau polusi udara. Kemudian juga dalam bentuk fisik, seperti terjadinya trauma, radiasi, dan kebakaran. Selain itu, faktor makanan atau nutrisi dapat juga menimbulkan penyakit apabila terjadi kekurangan atau kelebihannya. Mari kita lihat contoh berikut virus penyebab COVID-19. Pada slide ini, ditampilkan perbedaan antara SARS-CoV
yang mewabah di tahun 2002-2003 dengan SARS-CoV-2 yang saat ini menyebabkan penyakit COVID-19. SARS-CoV-2 memiliki karakter low receptor binding yang disebut dengan posisi lying down sebagaimana terlihat dari gambar di sebelah kanan slide. Posisi lying down dari reseptor binding ini mengakibatkan terjadinya fenomena immune evasion, di mana virus menjadi sangat mudah masuk ke dalam sel manusia. Dengan konsekuensi, virus ini menjadi lebih mudah menular dibandingkan dengan coronavirus pendahulunya. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap agen suatu penyakit dan interaksinya dengan host secara molekuler dapat memberikan penjelasan perbedaan karakteristik penyakit yang ditimbulkannya. Kita lanjutkan dengan faktor lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit dapat meliputi cuaca, seperti suhu dan curah hujan, juga ketinggian, kepadatan hunian, perumahan, air, udara, dan kebisingan. Dalam arti yang lebih luas, lingkungan disebut juga dengan aspek ekologi dari penyakit. Globalisasi yang terjadi disertai dengan revolusi industri 4.0 mengarah pada 5.0 membuat ruang lingkungan menjadi lebih luas secara geografis maupun dimensi. Lingkungan sosial sebagai determinan penting kemudian dijadikan suatu kerangka pemikiran yang disebut dengan social determinant of health, yang menggambarkan keadaan di sekitar kita yang berhubungan satu dengan yang lain secara sistemik, dinamik, dan kompleks, termasuk di dalamnya adalah konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pada slide ini, terlihat bagaimana suatu vektor penyakit denggi, yakni nyamuk, terutama Aedes aegypti, menjadi pembawa virus denggi yang menggigit manusia dan menjadi perantara terjadinya penyakit ini. Siklus hidup virus denggi dengan demikian mengalami perjalanan yang begitu kompleks dan dinamik, dipengaruhi lingkungan atau ekologi di mana nyamuk dan manusia berinteraksi bersama.